Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Miu. Miu 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 Miu. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku semua? Pastinya pada sehat-sehat dong. Iyalah, kan muridnya Miu. Miu gitu loh. Nah, untuk murid-murid Miu sekarang, kalian bantu Miu ya untuk subscribe. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, aduh ini Miu kenapa diem matanya merem-merem gitu ya? Nah, harus melotot. Oke, iya. Nah, Miu nih mau ngajarin kalian hari ini tentang kelas 2, tema 4, subtema 1, pembelajaran pertama. Seperti biasa, ini materinya kolaborasi loh. Wah, pasti keren banget ya yang namanya kolaborasi ya. Nah, ada lagi satu lagi. Kita akan belajar tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Wah, bisa disingkat sebagai PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa bantu memimpin doa? Ya, oke, kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan mulai pembelajarannya. Yuk, capcus. Ini sudah tema 4 loh. Jadi kalian sudah harus menyiapkan buku tema 4. Sudah tidak menggunakan buku tema 3 lagi. Oke? Hidup bersih dan sehat. Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Wah, air yang bersih pun banyak manfaatnya juga loh. Lingkungan akan rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Sikap Dayu pantas untuk ditiru. Bagaimana Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat? Wah, hidup bersih dan sehat. Jadi anak-anakku semua, bagaimana caranya kita untuk melakukan kegiatan hidup bersih dan sehat ya? Nah, jadi begini nih. Pertama, kita harus menggunakan air ya. Kita lihat ini. Waduh, seger banget itu pasti airnya ya Allah. Itu airnya jernih, bening. Wah, seger deh. Wah, pemandangannya juga indah. Mantap. Aku demen nih kalau air-air begini. Apalagi kalau misalnya sungai di rumah-rumah kita itu airnya kayak gini. Wah, pasti keren banget deh. Wah, bisa ngeliat ikan-ikannya pada berenang-berenang. Wah, cakep. Semoga air di lingkungan kita selalu bersih dan sehat ya. Nah, salah satu perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah perilaku dalam menggunakan air bersih. Menarik. Nah, adalah kebutuhan dasar yang dipergunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya. Itu dimaksud agar kita tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit. Wah, ini toh kegunaan air. Kegunaan air, Miu kalau mandi, ya minum mandi, minum. Kalau masak, Miu nggak masak. Soalnya kan Miu nggak bisa pakai kompor. Nah, kalau cuci baju juga nggak. Tapi kalau cuci bulu, iya cuci bulu. Nah, ini adalah
salah satu kegunaan air. Kegunaan air itu banyak ya, seperti yang tadi disebutkan. Nah, kita lanjut. Air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera kita. Antara lain, dapat dilihat, dirasa, dicium, dan diraba. Jadi, ini adalah ciri-ciri air ya, air bersih. Air bersih, airnya tidak berwarna, harus bening atau jernih. Nah, jadi kalau airnya berwarna, berarti tandanya nggak bersih ya, bukan air yang sehat. Betul sekali. Nah, lalu yang kedua, airnya tidak keruh. Dalam artian keruh, terhindar dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Nah, ayo, siapa yang masih buang sampah di kali? Tidak sopan itu, merusak lingkungan sekitar, bikin banjir aja. Nggak boleh ya, kita harus membuang sampah di tempat sampah. Jangan dibuang di kali atau sungai. Lalu yang ketiga, air tidak berasa, tidak ada rasa asinnya, asam, payau, pahit. Nah, lalu juga harus bebas dari bahan kimia. Nah, itu airnya tidak berasa. Jadi yang pertama tadi airnya tidak berwarna. Yang kedua, tidak berasa. Nah, yang ketiga, airnya itu tidak berbau. Coba kalian kalau misalnya lewat di pinggir kali, kalian nyium, bau airnya nggak enak. Nah, apa kalian mau minum air itu? Nggak mau kan? Karena itu bukan salah satu ciri air bersih. Air bersih cirinya yaitu adalah tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Nah, ini air bersih, oke? Manfaat menggunakan air bersih adalah seseorang akan terhindar dari gangguan penyakit dan setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan dirinya. Nah, coba kalau misalnya kita mandinya nggak pakai air bersih, apa enak abis mandi? Pasti badannya nggak enak, lengket-lengket, ya. Nah, jadi itu terpelihara kebersihannya. Lalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya, kalau kita minum air bersih, kita nggak bakal yang namanya diare. Tapi kalau kita salah minum aja, minumnya salah, jadi diare malah. Waduh, itu bahaya ya. Nah, meski terlihat bersih, air belum tentu bebas dari kuman penyakit. Makanya, kalau kita mau minum air, itu sebaiknya kita memasak air tersebut pada suhu 100 derajat Celcius. Celcius. Nah, yaitu saat airnya sudah mendidih. Makanya kan, kalau misalnya kalian habis beli air, biasanya dipanasin dulu tuh, biar bisa diminum, agar kuman penyakitnya hilang loh. Ya, sudah mengerti? Nanti kita lanjut ya. Nah, amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Tuh, lihat. Di sini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat. Apa saja yang kegiatan Dayu dan teman-teman? Ya, di gambar itu Dayu dan teman-teman sedang membersihkan rumah, sekolah, lingkungan, serta ikut bekerja bakti loh. Di mana saja mereka melakukan kegiatan itu? Wah, barusan Miu udah kasih tahu tuh. Yang itu yang pertama, 3 itu di taman ya, taman bermain. Yang keempat itu di lingkungan rumah. Wah, rajin sekali mereka melakukan kegiatan. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Ayo, anak-anak murid Miu setuju nggak melakukan kegiatan bersih-bersih? Pastinya setuju kan? Ya, apa kegiatan mereka sudah benar? Iya, sudah benar. Membersihkan lingkungan adalah awal dari hidup bersih dan sehat. Oke? Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata, rapi, dan indah. Rumah juga terasa nyaman loh. Iya,
Mana enak kalau di rumah lagi asik-asik tiduran tiba-tiba ada kecoa terbang. Ih, Miu mah takut. Iya. Iya. Nah, itu lihat. Duh, ayahnya Dayu keren banget ya. Ada gambarnya awan, pohon. Ih, lucu gambarnya. Kok Miu fokusnya ke situ ya? Nah, itu gambar Dayu lagi ngelap meja. Lalu ibunya Dayu sedang mengepel lantai dan ayahnya Dayu sedang mengecat. Kok ngecatnya sambil ngepel lantai? Ntar catnya belepotan dong. Ya udahlah, biarin aja, kan itu lagi hidup bersih, lagi bersih-bersih rumah. Nah, saja kegiatan Dayu dan keluarga, kegiatan mereka sedang melakukan bersih-bersih rumah. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Wah, sangat setuju. Pernah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu di rumahmu? Sering, aku sering bersih-bersih rumah. Kegiatan apa aja yang pernah kamu lakukan? Kegiatan apa aja yang pernah kamu lakukan? Wah, aku pernah nyuci piring. Miu pernah ngepel lantai. Pernah nyuci. Wah, Miu mah rajin. Iya. Dayu anak yang gemar menyanyi. Ia bernyanyi tentang hidup bersih dan sehat. Nah, untuk saat ini kita akan memasuki pembelajaran ke mata pelajaran SBDP, yaitu KD 3.4 dan 4.4. Kita belajar apa sih nih? Wah, ayolah kita lihat saja. Ayo membaca. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 1 dibunyikan 1 ketukan. Nada 1 garis di atas 1, masing-masing nada do dibunyikan setengah ketukan. Nada titik 4 dibunyikan 2 ketukan. Jadi yang atas tuh, kalau di atas tuh tuk, kalau yang bawah tuk tuk gitu. Cepet ya, karena cuma setengah. Lalu yang ini tuk gitu ya, agak panjang. Nah, lalu nada 1 do dibunyikan 1,5 ketukan. Tuk. Nah, gitu ya kira-kira. Nah, nada 0 merupakan tanda istirahat. Angka 0 dibunyikan setengah ketukan. Nah, lalu yang nada 3 dibunyikan selama setengah ketukan juga. Wah, agak repot ya. Bagaimana kalau kita menyanyi? Ya, kita menyanyi ya habis ini ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Oke, bagus suara Miu. Kita ulang ya. 3, 2, 1. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu.
Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Yeay! Oke, selesai nyanyinya. Tadi kita nyanyi lagu apa ya? Nah, kita akan menyanyi lagu tadi yang kita nyanyikan, yaitu Membuang Sampah. Iya, ini adalah lagu ciptaan dari Ate Mahmud yang judulnya Membuang Sampah. Ya, itu teksnya tuh, bisa kalian lihat di samping. Pasti pada pinter lah. Iya dong. Nah, setelah nyanyi lagu ini, kita lanjut yuk. Kita masuk ke bahasa Indonesia. KD 3.4 dan 4.4. Nah, ini ya percakapan Miu. Nah, tapi kalian juga bisa sambil membaca. Ceritanya yang pertama, Miu akan menjadi lebah. Apa yang sedang kamu lakukan, Semut? Semut, aku sedang membersihkan rumahku. Nah, lalu lebah pun menjawab, untuk apa kamu bersihkan? Semut membalas, agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Wah, terima kasih Semut. Aku juga mau hidup bersih dan sehat. Iya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama. Waduh. Hebat ini Semut. Dia bersihin rumah. Miu juga mau bersihin rumah habis ini. Ntar habis ini Miu mau bersih-bersih. Tapi kelarin dulu ini mengajar kalian. Nah, apa isi percakapan lebah dan semut di atas? Ayo, apa? Betul. Isi percakapannya tentang hidup bersih dan sehat. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapan tersebut? Ya, dengan hidup bersih dan sehat, kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Serta rumah kita akan terlihat rapi serta bersih. Wah, pasti nyaman banget rumah kalian kalau bersih dan sehat. Oke, lanjut lagi ya. Nah, apa yang sedang dilakukan oleh semut? Kalian coba jawab pertanyaan ini. Nah, nanti akan Miu jawab sih setelah ini. Ini tidak perlu kalian tulis di buku tulis. Ya, tadi semut itu sedang apa? Ayo. Betul, ya, sedang membersihkan rumah. Ya, sedang membersihkan rumah, pintar sekali. Lalu, mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Mengapa? Ya, betul. Karena dengan kita hidup bersih dan sehat, rumah kita akan rapi dan kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. 3. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut? Bagaimana pendapat anak-anakku semua dengan sikapnya semut? Apakah sikap itu adalah perbuatan yang baik atau bukan? Jika itu perbuatan yang baik, klik pada kolom komentar di bawah. Ya. Nah, ya, betul. Pokoknya itu adalah perbuatan yang terpuji. Hidup sehat itu baik untuk kita. Ya. Bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Ya, pendapat lebah yaitu adalah lebah sangat salut dengan kegiatan yang dilakukan oleh semut. Saking dia sangat memuji semut, dia pun ingin melakukan kegiatan yang sama. Betul sekali. Oke, yang kelima, jika kamu menjadi semut, apa yang akan kamu lakukan? Oh, pinter itu. Iya,
kita akan melakukan hidup bersih dan sehat, membersihkan lingkungan rumah, dan kita juga harus menjadi warga masyarakat Indonesia yang juga bersih dan sehat. Kita lanjut ya. Nah, ayo ini. Kalian siapkan buku tulis kalian. Tolong ini digambar, lalu kalian tarik garis mana yang cocok dengan maknanya. Miu sih cuma ngasih tahu aja ya. Bersih itu adalah sesuatu yang bebas dari segala macam kotoran. Betul. Kalau sehat adalah segala sesuatu yang bebas dari penyakit. Miu mah pinter. Kalau rapi itu sudah teratur dengan baik. Nah, itu namanya rapi. Ya. Sudah disusun dengan baik, itu namanya rapi. Betul. Nah, kalian siapkan buku tulis kalian gambar, lalu tarik garis mana yang cocok jawabannya, ya. Nah, untuk maknanya sudah Miu jelaskan barusan. Jadi kalian sudah bisa menulis maknanya juga. Nah, ini kita akan membaca ya. Kalian juga harus membaca. Nah, rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Nah, di sini ada penggunaan titik dan koma. Titik adalah proses di mana kalimat itu berakhir. Jadi kita bisa beristirahat dulu, mengambil napas. Jangan langsung bacanya terlalu cepat. Contoh, ini membaca yang salah ya. Rumah Dayu bersih, rumah yang bersih manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Nah, itu salah, itu tidak ada intonasinya. Seharusnya dibaca dengan rapi, yaitu rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Nah, kan kalau gitu enak dengernya. Ya, kalian harus pelajari itu. Lanjutannya. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Enak sekali tidur di sini. Nah, ini coba kalian amati gambar di bawah dengan teliti. Itu Dayu, saudaranya, sedang bersih-bersih. Apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Betul sekali, Dayu dan keluarga sedang melakukan kegiatan bersih-bersih di rumah. Apa saja alat yang mereka gunakan? Nah, tuh kalian lihat tuh. Ada yang menggunakan kain lap, ada yang menggunakan kain pel, ada yang menggunakan kemoceng. Adakah alat-alat itu di rumahmu? Di rumah Miu sih ada. Kalau di rumah kamu, apakah ada? Bisakah kamu menggunakannya? Miu nggak bisa. Miu kalau mau pakai kemoceng digigit, gitu. Kan nggak punya tangan, nggak bisa memakai kemoceng, jadi digigit kemocengnya, baru bisa bersih-bersih. Ya. Nah, di sini kalian juga ya tulis rumah yang bersih itu seperti apa di buku tulis kalian. Ini tugas kedua ya. Tadi tugas pertama kalian menarik garis, tugas kedua kalian menulis rumah yang bersih. Nah, ya, rumah yang bersih itu seperti apa? Lalu
Setelah itu, coba dibaca laporan hasil tulisan kamu kepada orang tuamu. Kita masuk pembelajaran matematika. Di pembelajaran matematika ini, kita akan belajar tentang bangun datar ya. Ini KD-nya 3.10 dan 4.10. Perhatikan alat kebersihan berikut. Nah, itu coba lihat, ini tebak. Ini alat kebersihan yang namanya apa? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Betul, keset. Ya, yang sering kalian injek tuh kalau mau masuk ke dalam rumah, atau enggak biasanya di depan pintu kamar mandi, atau enggak di dapur. Namanya keset. Bukan kesetan ya, tapi keset. Nah, keset ini berbentuk seperti apa tuh? Coba kalian lihat. Yang satu keset, yang satu itu kayak lap ya, lap. Nah, keset itu berbentuk seperti persegi panjang. Kalian tahu persegi panjang? Pastinya tahu. Nah, kalau yang sebelahnya itu persegi ya. Nah, gambar apa yang kamu amati di atas? Coba kalian lihat. Pasti tahu. Nah, yang satunya lagi juga tahu. Nah, keset dan serbet berbentuk bangun datar. Bangun-bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis. Ruas garis apaan sih? Ya, ruas garis adalah garis di mana terdapat di pinggiran setiap bangun datar. Ya, atau kalau bisa dibilang sisi. Noh, kalian lihat. Kesetnya ada ruas garisnya. Ruas garisnya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Nah, itu juga sama. Serbet berbentuk persegi, ruas garisnya pun juga ada 4. Wah. Nah, kalau ini penggaris segitiga nih. Nah, itu ruas garisnya ada berapa tuh? Kita hitung sama-sama. 1, 2, dan 3. Wah, ruas garisnya 3 ternyata. Nah, ini gambarnya paling atas adalah persegi panjang. Yang tengah adalah persegi. Dan yang bawah adalah segitiga. Ruas garis pada persegi panjang adalah 4. Ruas garis pada persegi adalah 4. Dan ruas garis pada segitiga adalah 3. Kalian paham? Nah, ayo kita tunjukkan ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Nah, kalian siapkan buku tulis kalian, lalu kalian gambarkan ya. Ini nomor 1-nya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kalian gambarkan ruas-ruas garisnya seperti tadi, lalu kalian hitung ada berapa ruas garis pada gambar tersebut. Ya, jadi tugas pertama yaitu tarik garis untuk kalimat yang cocok atau kata yang cocok. Tugas nomor 2, membuat tulisan tentang rumah yang bersih. Dan tugas ketiga ini. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Miu 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 miu.